Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas C dan D. Sebelumnya saya mohon maaf karena minggu lalu saya tidak bisa hadir, tidak bisa mengirimkan video karena kondisi kesehatan saya kurang fit, kurang sehat. Ditambah lagi setelah itu saya ada kegiatan yang cukup padat ya, sehingga saya tidak sempat atau belum sempat untuk mengirimkan video. Jadi akhirnya seluruh proses perkuliahan pertemuan 6 itu tidak berlangsung secara maksimal. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, dan mungkin untuk pertemuan 6 saya jadikan satu dengan pertemuan 7. Jadi video ini adalah video pertemuan 6 dan 7. Karena pertemuan 7 kan pendalaman. Materi pendalaman dan materinya cuma mengkaji hadis satu kelompok, itu satu hadis. Jadi kita saya putuskan gini aja dah. Jadi untuk 6 dan 7 saya jadikan satu. Hari ini video ini otomatis pertemuan 6 dan 7, dan pertemuan 7 langsung di pertemuan ini langsung saya berikan tugas dan saya bagikan kelompok 1 sampai sekian. Siapa saja orang-orangnya seperti biasa ya. Dan nanti materi kitab Sholat 2 itu ada perubahan. Kalau seperti di RPS itu jumlah hadisnya ada 38. Tapi dengan pertimbangan efisiensi waktu, maka nanti pembahasan hadisnya saya batasi saja, saya kurangi menjadi sekitar 17 hadis. Kenapa? Karena jumlah hadis yang akan dibahas itu menyesuaikan dengan jumlah kelompok yang nanti akan mendapatkan tugas mengkaji hadis satu kelompok. Memang di kelas apa ya? Saya lupa. C atau D. Kalau saya D ya. Di kelas D itu jumlahnya tidak banyak seperti kelas C. Mungkin kelompoknya juga berbeda dengan kelompok C, kelas C. Kalau di kelas C itu ada 17, seperti jumlah hadis yang akan kita bahas pada hari ini. Sedangkan di kelas D, ini kalau saya salah mohon maaf, mungkin bisa diubah. Tapi kalau kelas D, jumlahnya hanya 15 kelompok. Jadi, tidak apa-apa. 2 hadis itu sekedar bonus, sekedar tambahan. Yang penting ada kelompok yang kebagian membahas hadis dari hadis tentang sholat 2 itu. Jadi gitu ya, sekedar informasi terlebih dahulu, dan sekali lagi saya mohon maaf atas kondisi minggu lalu yang tidak sempat saya membuat video dan mengirimkannya di Google Classroom. Baik, sekarang kita langsung ke materi hadis sholat 2 yang akan kita bahas dengan jumlah hadisnya sebanyak 17 hadis. Oke, ini dia. Sudah muncul ya? Belum. Nah, ini dia. Sudah muncul. Jadi kita akan membahas 17 hadis, tidak semuanya, tapi hanya sebagian saja. Dari total 38 hadis dari materi kitab Sholat 2 ini. Oke, yang pertama kita bahas hadis nomor 178. Ini dia.
An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala tafa bi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fa dzakara adzan bi tarbi'il takbir bi ghairi tarji' wal iqamata furada illa qad qamatis salatu qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaha lalu ya haqqun al hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahu at-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih berkata, Tofabi, saya atau mengelilingi bi kepadaku wa ada naim sedangkan saya dalam keadaan tidur rajulun seorang laki-laki. Jadi Abdullah bin Zaid ini pernah bermimpi, dalam mimpinya itu dia dikelilingi oleh seorang laki-laki. Faqala, maka berkata rajul itu, takulu, kau berkata, kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fadzakar al-adzan. Jadi kalimatnya Allahu Akbar, Akbar disebutkan azannya. Jadi dia mengucapkan azan. Ditarbi takbir dengan menjumlah tiga, dengan mengucapkannya sebanyak 4 kali takbir bighairi tarji tanpa tarji atau mengulang-ulang kalimat tersebut tanpa keras, dengan keras. Jadi bighairi tarji dengan tanpa dikeraskan. Wal iqamah dan juga selain azan juga iqamah furoda 1 kali saja. Illa kecuali kalimat qad qamatis shalah, rapat qad qamatis shalah. Qala kemudian berkata Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, falamma asbahtu, ketika saya berada di pagi hari, ataitu Rasulullah SAW, saya mendatangi Rasulullah dan bersabda Nabi, innaha lalu ia hakun, sesungguhnya mimpi kamu benar, mimpi itu benar. Jadi apa? Nabi juga memerintahkan untuk mengucapkan azan dan iqamah dengan ketentuan seperti itu tadi. Allahu Akbar 4 kali. Dan qomat 1 kali kecuali lafaz qad qamatis shalah. Jadi hadis ini menjadi salah satu dasar disyariatkannya azan dan qomat dalam setiap sholat. Al-hadis akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa sahahu at-Tirmizi dan disahihkan oleh Tirmizi, wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah. Berikutnya kita pindah ke hadis 181. Ini dia. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, umira Bilalun ayyashfa'al adzana wa yutirul iqamata illal iqamata, yakni qaulu qad qamatis shalah. Muttafaqun alaih. Wa lam yadhkur Muslimun il istisna'a. Nabi umira Bilal, bukan Nabi. Qala berkata Anas, umira Bilal. Bilal bin Rabi itu pernah diperintahkan oleh Nabi untuk ayyash fa'al azan, menggenapkan azan. Jadi di 4 kalikan. Jadi jumlahnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali kan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Wa yutirul iqamata, dan diganjilkan iqamah atau 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, kan 1 kali ya. Kecuali illal iqamah,
kecuali kalimat iqamah. Apa? Yakni qauluhu qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi kalimat qad qamatis shalah 2 kali. Jadi itu ketentuan dalam melafalkan dan melantunkan azan dan qomat. Muttafaqun alaih. Di sini dibacakan oleh muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Berikutnya 182. Kita pindah ke sini. Oke. Wa an Abi Juhaifata radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Juhaifah berkata Abu Juhaifah, ra'aitu Bilalan. Saya melihat Bilal yu'adzinu melantunkan azan wa atatabba'u fahu dan saya mengikuti fahu mulutnya Bilal. Jadi di kata orang Jawa itu diematke, dilihat, diawasi mulutnya Bilal oleh Abu Juhaifah. Hahuna, ke sana ke sini. Dilihat mulutnya Bilal itu sangat fasih dan sangat ekspresif. Kalau kata orang sekarang ekspresif. Wa isba'ahu fi udhunaihi. Dan 2 jarinya itu fi udhunaihi di kedua telinganya. Jadi Abu Juhaifah pernah melihat siapa? Bilal itu ketika melafalkan azan dia ekspresif sekali. Bibirnya itu sampai semakin apa? Saking menghayatinya, mulutnya itu sampai mengikuti lantunan azan. Jadi kalau ketika Allahu Akbar ya Allah kalimatnya sangat fasih dan sangat ekspresif, jadi dibuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi sangat ekspresif sekali Bilal ketika itu. Mulutnya sampai ke sana kemari, ke sana kemari. Dan juga ditambahkan ketika melafalkan azan, melantunkan azan, jarinya itu ada di bagian telinga. Jadi seperti itu. Jadi begitulah cara Bilal ketika mengumandangkan azan. Berikutnya hadis 184. Ini dia. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, dari Jabir bin Samurah berkata, Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sholat bersama Nabi al-idaini, sholat id, 2 id atau 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ghaira marratin wala marratain, tidak cukup sekali dan 2 kali saja, tapi berkali-kali. Saking seringnya Jabir bin Samurah ini mengikuti Nabi melaksanakan sholat id. Bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa sholat idnya itu tanpa mengumandangkan azan dan iqamah. Jadi tidak ada azan dan iqamah di sholat id. Tidak ada. Nah itu sholat idnya Rasul, tidak menggunakan azan dan iqamah. Berikutnya kita pindah ke hadis 204 nih, 204 ini dia ya. Wan Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, mangqala, barang siapa yang mengucapkan hina yasma'un nida, ketika mendengarkan suara azan, apa ucapannya? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Kalimat itu yang diucapkan, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka halal bagi seorang itu, bagi orang yang biasa
mengucapkan doa sesudah azan. Apa yang halal? Syafaati, syafaatku atau bantuanku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi disunahkan mengucapkan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Maka orang yang mengucapkan doa ini akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di hari kiamat. Itu ganjarannya bagi orang yang senang mengucapkan doa sesudah azan. Berikutnya kita pindah ke hadis bab sifatis sholat atau bab tata cara sholat. Hadisnya 267. Ini dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi pernah bersabda, "Idza qumtu ila sholati fa asbighil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbirhu tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsumma rka' hatta tatma'inna raqi'an summarfa hatta ta'tadila qa'iman summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan summarfa hatta tatma'inna jalisan summasjud hatta tatma'inna sajidan summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Akhrajahu sab'ah wal lafdu lil Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tata cara sholat. Jadi pertama, jika kamu mau mendirikan sholat, maka wudhulah terlebih dahulu. Fasbiril wudhu, maka lakukanlah wudhu. Baru kemudian tsumastaqbilil kiblah, hadap kiblat. Fakabbir, kemudian takbiratul ihram. Tsumma ma tayassara maka minal Qur'an, kemudian baca surat Fatihah dan surat pendek atau surat-surat yang mudah dibaca di dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya ruku dengan tumak nina. Artinya apa? Setelah ruku, pada saat ruku jangan lupakan berhenti sejenak atau tumak nina. Tumarfa, kemudian bangkit dari ruku hatta ta'tadila qa'iman, sampai posisi tegak lurus berdiri. Masjud, sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai setelah sujud kamu berdiri sejenak, diam sejenak atau tumaknina. Tumarfa, kemudian bangkit dari sujud, dan hatta tatma'inna jalisan, sambil kemudian memperhatikan tumakninahnya. Terus sampai selesai sumaf'al, kerjakanlah semuanya itu, zalika itu gerakan-gerakan sholat, fi sholatika, pada saat sholatmu, kuliah semuanya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tata cara sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Berikutnya kita pindah ke hadis nomor 269. Ini dia. An Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Humaid As-Sa'idi berkata, ra'aitun nabiyya, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara ja'ala yadaihi hadwa mankibaihi. Ketika Rasul bertakbir, takbiratul ihram, maka posisi tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Jadi posisinya sejajar. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah. Jadi harus sejajar. Itu ketentuannya ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, sejajar dengan kedua bahunya. Wa idza raka'a amkana yadaihi min nukbataihi. Kemudian ketika beliau ruku, maka amkana yadaihi,
Nabi menekan kedua tangannya itu min rukbatayhi pada lutut. Jadi ketika ruku tangannya menekan kuat kedua lututnya. Jadi bukan di apa di ambang-ambangkan atau dipegang doang, tapi ditekan. Tsumma hasara zahrihi. Kemudian Nabi meluruskan punggungnya. Lurus punggungnya ketika ruku. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kulla faqarin makanahu. Kemudian jika Nabi mengangkat kepalanya setelah ruku, maka istawa. Maka disamakan kepalanya hatta ya'uda sampai kembali tulangnya itu kulla faqarin, semua tulangnya itu makanahu pada tempatnya. Jadi punggungnya ini lurus dengan kepala. Jadi tidak setelah kembali ya lurus, bukan apa? Bukan bungkuk, tapi luruskan tulang ekornya. Tulang belakang sama tulang ekornya lurus. Fa idza sajada wada'a yadaihi ghaira muftarishin wala qabidhiha. Jadi pada saat sujud dia meletakkan kedua tangannya ghaira muftarishin, tanpa di iftiros atau duduk di kakinya, di lututnya. Tapi ya langsung. Wala qabilnya dan juga sebaliknya. Wastaqbala bi atrafi asabi rijlahi al-qiblata. Dan beliau menghadapkan ujung kakinya itu al-qiblata, menghadapkan ke kiblat. Wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al yusra wa nasabal yumna. Dan ketika beliau duduk di antara dua sujud, jalasa ala rijlihi, Nabi duduk di atas kakinya, al yusra yang kiri, dan wa nasabal yumna dan menimpakan ke kanan, kaki yang kanan. Jadi ketika tahiyat itu ketika duduk di antara dua ruku, posisi kaki beliau itu ya duduk kakinya yang kiri dan menimpa kaki yang kanan. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan ketika beliau duduk di rakaat terakhir atau duduk tasyahud akhir atau duduk yang terakhir ketika mau salam, maka qaddama rijlahu al-yusra. Maka kemudian Nabi mendahulukan kakinya yang kiri, wa nasabal ukhra, dan mengakhirkan yang dan menimpakan yang akhir. Jadi diselipkan yang kiri, yang kanan itu menjadi yang utama dan yang kiri masuk ke bawah yang kanan gitu. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di tempat dia duduk. Ini artinya ya posisinya seperti orang tahiyat akhir gitu ya. Tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Berikutnya kita pindah ke hadis 274. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ata bilhamdulillahirabbil alamin wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman wa idza raka'a wa idza rafa'a minas sujudi lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata
Wa kana yafrishul rijlahul yusra wa yansibul yumna. Wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha ayyaftarisha rajulu zira'aihi iftirasyas sub'i. Wa kana yuhtamu sholata bit taslimi. Akhrajahu Muslim wa lahu illatun. Dari Aisyah, berkata Aisyah, Nabi pernah membuka membuka sholatnya bitakbir dengan takbiratul ihram. Kemudian bacaannya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya surah Al-Fatihah. Wa kana idza raka'a, ketika Nabi ruku, lam yushkhis, tidak mengangkat ra'sahu, kepalanya. Jadi apa? Ketika ruku hadap ke bawah. Tidak didongakkan, tidak ditengadahkan. Tapi di apa? Diluruskan menghadap ke bawah. Walam yusawwibu, dan tidak terlalu menunduk. Jadi lurus. Bukan menunduk, bukan didongak, tapi lurus. Ruku. Walakin baina dzalik, tetapi di antara keduanya, antara mengangkat dan menunduk. Wa kana idza rafa'a minar ruku lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, dan ketika beliau mengangkat atau bangkit dari rukunya, lam yasjud, beliau tidak sujud hatta yastawiya qa'iman, sampai sempurna duduknya. Kemudian wa idza rafa'a minas sujud, dan ketika beliau bangkit dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan, maka Nabi tidak sujud sampai sempurna duduknya. Jadi artinya ketika Nabi melakukan sholat, ruku atau sujud, ya tumak ninah itu. Jadi ada diam sejenak, atau duduk sejenak, atau berdiri sejenak, tumak ninahnya. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, dan ketika setiap rakaat selesai, maka Nabi mengucapkan tahiyat. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna, dan ketika Nabi iftiras, duduk iftiras, maka beliau melakukannya dengan kaki yang sebelah kiri dan ditumpukan ke kaki yang kanan. Wa kana yanha, dan beliau pernah melarang an uqbatis syaitan, dari duduknya setan. Wa yanha ayyaftari syarrajulu ri'a zira'ihi iftirasas sub'i. Wa kana yuhtamus sholatu bit taslim, dan Nabi melarang iftirasnya laki-laki zira'ihi, dengan kedua zira'nya, dengan iftirasas sub'i, dengan duduk yang ganggu. Wa kana yuhtamu as-sholatu, dan Nabi pernah mengakhiri sholatnya bitaslim, dengan salam. Jadi diakhiri sholatnya Nabi dengan salam. Nah, ini aturan tentang tata cara Nabi ketika sholat. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Berikutnya kita pindah ke hadis nomor 279, ini dia. Wa an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca ummul Quran atau ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah rukun sholat. Jadi tidak boleh ditinggalkan, harus dibaca. Setelah takbir, baru membaca surat Al-Fatihah. Jadi itu ya, hadisnya ini, dasarnya ini. Berikutnya kita pindah ke hadis 280. An Anasin qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi, wa Aba Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, kanu, ada mereka, yaftatihuna sholata bi alhamdulillahirabbil alamin, memulai sholatnya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak membaca basmalah, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin.
Tapi menurut Muslim, wazada Muslim, la yadkuruna bismillahirrahmanirrahim. Tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin di awal bacaan wala fi akhirnya dan juga tidak di akhirnya. Tidak dibaca, masuk alhamdulillahirabbil alamin. Tapi riwayat Ahmad mengatakan la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tapi tidak dikeraskan. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Disirkan, disamarkan. Seperti hanya dilafalkan saja. Oke, itulah tadi hadis nomor 280 terkait dengan pada saat membaca surat Fatihah pakai bismillah atau tidak gitu. Nah, ini adalah hadis yang apa namanya? Termasuk hadis dhaif tapi yang mutharib. Artinya apa? Hadis yang memang ada perselisihan di antara para rawi, para musnidnya tentang keabsahannya. Baik, kita pindah ke hadis nomor berikutnya yaitu hadis nomor 295. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu tsumma yukabbiru hina yarka'u tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar ruku'i tsumma yaqulu huwa qaimun rabbana lakal hamdu tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu tsumma yukabbiru hina yasjudu tsumma yukabbiru hina yarfa'u tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha wa yukabbiru hina yaqumu min isnataini ba'dal julusi. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menceritakan tentang kapan dan saat apa Nabi mengucapkan takbiratul ihram, mengucapkan takbir. Suara saya agak serak-serak. Jadi ketika Nabi ketika sholat sama, kemudian saat ruku, kemudian saat mengangkat bangkit dari ruku, kemudian saat bangkit dari sujud, kemudian saat bangkit dari atau saat menyelesaikan sholatnya atau saat ketika Nabi duduk di antara dua sujud. Nah, jadi itulah saat ketika Nabi mengucapkan takbir. Allahu Akbar, saat takbir. Kemudian setelah itu Allahu Akbar mau sujud. Terus setelah bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, baru kemudian setelah itu Allahu Akbar, duduk langsung sujud. Allahu Akbar, bangkit dari sujud. Kemudian Allahu Akbar, tidur lagi, duduk lagi, sujud lagi. Baru setelah itu dikerjakan semua pada saat sholat dan pada saat duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Jadi itu ya tadi. Kapan hadis ini menceritakan tentang kapan Nabi mengucapkan takbir pada sholatnya. Berikutnya hadis 295. 6, sorry. Wan Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku' qala, pada saat Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, jadi setelah ruku, maka Nabi mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana' wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi bacanya itu tadi. Jadi setelah
rukuk, maka Nabi membaca Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahalas sana'i wal hal wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi itu bacanya. Berikutnya hadis nomor 297. Wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Saya oleh Allah diperintahkan untuk sujud dengan sab'ati a'dzumin, dengan 7 anggota badan. Apa saja yang 7 itu? 1 alal jabhati, dahi. Jadi kalau sujud harus nempel ke dahi tempat sujudnya. Wa asyara bi yadihi ila anfi, dan Nabi memberikan isyarat tangannya itu sampai ke hidung. Jadi artinya apa? Dahi dan hidung harus nempel di tempat sujud. Wal yadaini, dan yang ketiga, dan tiga, 2 tangan. Kemudian waruk bata ini, dan yang keempat 5 itu 2 lutut. Wa atrafil qadamain, dan 6 7 itu ujung kaki. Jadi ya nempel semua itu. Jadi itu tata cara Nabi ketika sujud. 7 anggota badan harus nempel. Di mana? Di tempat sujud. Nah, itu tentang tata cara Nabi dalam sujud. Nah, berikutnya kita pindah ke hadis hadis bab sholatul jamaati wal imamati. Sholat jamaah dan imamat. Hadis nomor 398. Ini dia. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat jamaah atau salat berjamaah itu afdalu, lebih utama daripada salat sendirian dengan bisab'in wa isyrina darajatan, dengan 27 derajat keunggulan. Ya, ini sudah jelas, hadis yang sering kita dengarkan. Berikutnya hadis nomor 401. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin tataba tuma amura bis salati fayu'adzina laha tuma amura rajulan faya'umman nasa summa ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan au mirma'ataini hasanataini la syahidal isya'a, muttafaqun alaih wal lafdu lil Bukhari. Jadi hadis ini bicara tentang keutamaan melaksanakan sholat jamaah. Sampai Nabi bersumpah ini. Walladzi nafsi biyadi, demi zat, demi Allah yang di tangannya jiwaku, ya, sampai bersumpah begitu. Saking pentingnya sholat jamaah. Laqad hamamtu, aku ingin untuk an amura, memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Tuma amura bis shalah fayu'adzina laha. Aku perintahkan sholat, fayu'adzina laha, maka mereka melafalkan azan. Cuma amura rajulan, kemudian aku perintahkan seorang laki-laki untuk mengimami para umatnya.
Tsumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah. Kemudian aku melihat ada laki-laki yang tidak mengerjakan sholat atau tidak melaksanakan sholat jamaah. Uharriqu bi alaihim buyutahum, maka saya perintahkan untuk membakar rumahnya. Jadi intinya adalah hadis ini menjelaskan bahwa saking pentingnya sholat jamaah sampai Nabi bersumpah dan bahkan Nabi kesal kalau ada lihat laki-laki kemudian dia mengatakan saya sudah sholat, kemudian dia melewati masjid tapi tidak melaksanakan sholat. Nabi kesalnya bukan main ketika itu, sehingga sampai Nabi bersumpah dan bahkan mau membakar rumahnya. Ini betapa pentingnya sholat jamaah. Apalagi sholat isya, ini sholat isya berjamaah. Berikutnya kita pindah ke hadis nomor 403. Ini dia. Wa anhu dari Abu Hurairah juga, qala bersabda Abu Hurairah, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Pernah datang seorang laki-laki buta itu kepada Nabi. Faqala, maka berkata si laki-laki buta ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang mau menuntunku untuk datang ke masjid. Kemudian para khasalahu, maka Nabi memberikan dispensasi atau memberikan rukhsah, memberikan kelonggaran kepada laki-laki tadi. Tapi falamma walla da'ahu. Setelah dia pergi, tiba-tiba Nabi dipanggil lagi. Sini. Faqala, kemudian dia bertanya, Nabi bertanya, hal tasma'un nida'ah bis-salati? Kamu sudah dengar enggak suara azan tadi itu? Qala na'am. Kemudian dijawab, iya, saya dengar Rasulullah. Maka Nabi bersabda, fa'ajib, maka jawab dan kerjakan sholat jamaah. Jadi Nabi pernah didatangi laki-laki buta. Saking butanya Nabi melihat laki-laki ini merasa dia tidak punya orang untuk membantu dia datang ke masjid gara-gara dia buta. Ya sudah, Nabi memberikan dispensasi, kasih rukhsah, ya sudah, tidak usah berangkat ke masjid. Tapi begitu Nabi mendengar suara azan, kemudian dipanggil, sini, tidak jadi sih, kamu kesini dulu. Saya tanya sama kamu dengar nggak suara azan itu? Iya dengar Rasulullah. Sana kembali ke masjid gitu. Jadi demi pentingnya sebuah sholat jamaah, sampai Nabi mengcancel rukhsahnya kepada laki-laki yang buta dan justru diperintahkan laki-laki buta itu datang ke masjid. Itu apa? Saking pentingnya sholat jamaah. Jadi itu ya hadis nomor 403. Nah, yang terakhir adalah hadis nomor 404. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas dari Nabi bersabda Nabi, man sami'an nidaa falam ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa mendengar suara azan falam ya'ti kemudian tidak datang, fala sholat maka tidak dianggap sholat lahu bagi dia illa min udhrin, kecuali dalam keadaan uzur. Artinya apa? Ini lagi-lagi penting sholat jamaah. Dan dianggap tidak sholat orang yang mendengarkan suara azan kecuali dia uzur. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Hakim wa isnadu min syarti Muslim lakin rajah ba'dhum waqfahu. Oke, jadi itulah hadis 17 hadis yang sudah saya baca terkait dengan materi sholat dua. Ya. Dan saya mohon maaf tidak bisa membaca secara keseluruhan karena waktu dan juga karena pertimbangan efisiensi materi hadis sholat dua ini. Oke, saya kira cukup, dan jika misalnya ada yang ingin bertanya terkait hadis sholat dua, silakan kalian tanyakan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di YouTube channel saya. Berikutnya adalah mengenai tugas yang harus kalian kerjakan dan juga kelompoknya. Ya.
Oke, saya tampilkan dulu yang HKIC. Ini dia. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, kelompok 1 hadisnya 178, nama Hermalia Putri dan Iib Saiful Millah. Kedua, kelompok 2 hadis 181, kelompoknya Wardatul Jannah dan Adelia Nova. Kelompok 3 hadis 182, kelompoknya Muhammad Rizki Al-Khobar dan Sawaluddin Fikri. Kelompok 4 hadis 184, kelompoknya Ari Yustian Yusuf dan Asep Nur Fauzan. Berikutnya kelompok 5 hadis 204, Muhammad Al-Farizi dan Putri Punaristi. Kelompok 6 hadis 267, Muhammad Muhammad Azri Ali dan Hafidhi Arosama Permana. Kelompok 7 hadis 269, Muhammad At-Taurik Kahfi Chandra dan Muhammad Fajrian Syah. Kelompok 8 hadis 274, Khairul Anwar dan Irfan Alfi. Kelompok 9 hadis 279, Syifa Agustin dan Fikri Manaf Mahardika. Berikutnya kelompok 10 hadis 280, Yafa Yurika Fiani dan Nurhadin Lutfi. Kelompok 11 hadis 295, Laila Dewi Kiamuzaki dan Muhammad Adib Zainul Millah. Kelompok 12 hadis 296, Isti'anah dan Hanifia Wulan Adharani. Berikutnya kelompok 13 hadis 314, Zikri Nugraha dan Yogi Noviana. Kelompok 14 hadis 398, Muhammad Syehabuddin dan Putri Suci Andani. Kelompok 15 hadis 401, Dimas Anggi Prayoga dan Anis Nurul Hikmah. Kelompok 16 hadis 403, Fathur Rahmah dan Putri Danu Amalia Solehah. Kelompok 17 yang terakhir hadis 405, Muhammad Akmal Khatibi dan Tubagus Fiter Konata. Itu kelas C ya. Berikutnya yang kelas D. Oke, entar. Kelas D ini dia. Kelas D. Ini dia. Kelas D. Ya. Ini ya. Kelompok 1 Ahmad Saiful Fikri dan Asti Fitriani. Kelompok 2 Hadidah Amirah dan Muhammad Malki Farizan. Kelompok 3 Mufratun Mila Fatur Rahmi dan Milis Lailatus Sa'diyah. Kelompok 4 Syifa Fauzia Aulia dan Imam Ali Muhammad. Kelompok 5 Jajang Haisul Muzaki dan Owan Royani. Kelompok 6 Fahra Octavia dan Dewi Lutiana. Kelompok 7 Raihanda Firhansyah dan Rasyidik Wahid. Kelompok 8 Putri Safutri dan Ririn Putri ini Ririn Putri Dwiyanti, bukan Iririn. Kelompok 9 Muhammad Azharuddin Gufran dan Siti Muniro. Berikutnya kelompok 10 Muhammad Rifki Juliansah dan Nurul Aulia Istiqomah. Kelompok 11 Anti Azharia dan Ani Rohaini. 12 Fajri Samsa dan Rival Maulana. 13 kelompok 13 nih agak banyak ini 3 orang. 13 itu Rifat Khulukin Nisa dan Anikatul Wafa dan Ainun Kamila. Kelompok 14 Al-Faqih Ulul Albab dan Ahmad Hidayatullah. Dan kelompok 15 yang terakhir Muhammad Qori Murdani dan Ajeng Nur Fitriani. 16 17 tidak ada karena jumlahnya sedikit, kelas D. Nah, itulah kelompok yang harus kalian gabung. Yang C ada 17 kelompok dan D hanya 15 kelompok. Nanti tugasnya jangan lupa dikumpulkan batas akhirnya minggu depan. Tanggal
saya cek dulu. 27 Maret 2023 jam 7 pagi. Dan sekaligus minggu depan, bukan 27, 28. Sorry, bukan 27 ya, tapi 28 hari Selasa jam 7 pagi. Sekaligus minggu depan kita akan mengadakan UTS. Saya umumkan sekaligus ya di sini. Jadi UTS kita akan laksanakan minggu depan. Tanggal 28 Maret 2023. Jamnya sesuai dengan jam kelas, jam kuliah. Nanti akan ada informasi mengenai apa saja yang akan dikerjakan dan bagaimana peraturannya dan sistemnya bagaimana. Apakah online atau offline atau apa? Ya, akan saya umumkan nanti pada secepatnya lah sebelum tanggal 28. Oke, baik. Saya kira cukup. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui Google melalui Google Classroom ataupun channel YouTube. Baik, terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita di pertemuan 6 dan 7 kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.